kecil gini tuh memang seringkali sih membuat siswa memilih untuk lebih pasif atau diam ya. Iya. Belum lagi jika kita bicara tentang rendahnya tingkat Saya literasi. Rizka Amalia. Dan saya Wadi Abdul Hawal pamit undur diri. Salam akademis, salam literasi, dan terima kasih. Halo semuanya, rekan-rekan akademisi, rekan-rekan mahasiswa keguruan, dan seluruh pemerhati dunia pendidikan, serta seluruh masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada. Bahasa bukan sekedar instrumen komunikasi, Melainkan fondasi utama dalam konstruksi berpikir logis peserta didik. namun ketika kita mengamati realitas di ruang kelas, proses transformasinya kerap membentur berbagai kendala yang kompleks. Betul sekali Kak. Nah rekan-rekan sekalian, selamat datang di podcast Ruang Mahasiswa Bicara bersama saya Wadi Abdul Hawal dan rekan saya. Rizka Amalia. Selama 8 menit ke depan, kami akan menemani weekend kalian dengan bincang-bincang seru dan diskusi santai tentunya ya Kak ya. Betul sekali. Nah, sebagai sesama mahasiswa jurusan pendidikan guru, ruang dengar ini kami rancang sebagai wadah untuk mengkaji berbagai diskursus ilmiah, dinamika kependidikan, serta alternatif solusi pedagogis secara mendalam. Nah rekan-rekan sekalian, sekedar informasi saja bahwa sebenarnya podcast ini kami buat, yakni podcast pertama kami juga ya Kak ya. Kami buat sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah kami yang tentunya kami sendiri adalah mahasiswa yang duduk di semester 4 perkuliahan UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurani Rahmania, SPDI MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kami yang telah memberikan tugas podcast ini kepada kami sehingga kami sendiri bisa mengembangkan diri lebih baik daripada hari kemarin. Nah, rekan-rekan sekalian, pada podcast kali ini kami akan membedah topik mengenai analisis problematika dalam pembelajaran bahasa. Betul, kita akan mengupas tantangan, hambatan, dan solusi dalam pembelajaran bahasa di era modern kali ini. Nah, betul sekali Kak Rizka. Sepertinya dari teman-teman sekalian juga sudah menunggu dari isi topik pembahasan diskusi kita kali ini ya. Jadi tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan kita. Oke Kak Hauro, sebagai sesama praktisi nih, kita kan sering sekali mendengar ya keluhan bahwa pembelajaran bahasa di sekolah itu terkadang membosankan bagi siswa. Menurut Kak Hauro nih, apa sih akar permasalahan dari sisi metodologi belajar itu? Kalau misal yang udah kita pelajari sampai di semester 4 ini ya Kak ya, mungkin bisa kita bedah bahwa memang problem pertama atau problem pada umumnya ini terletak pada aspek pedagogisnya. Jadi banyak dari kita sendiri pun waktu ketika terjun di lapangan ya, entah itu observasi dan pengabdian masyarakat itu tanpa kita sadari, bahkan guru juga itu masih terjebak pada pendekatan yang teoritis. Jadi masih sibuk meminta siswa untuk menghafal teks-teks yang ada di dalam kitab, di dalam buku, atau menghafal aturan tata bahasa, namun mengabaikan esensi dari bahasa sebagai alat komunikasi aktif. Jadi kan seharusnya setelah mengajarkan seperti itu, jadi guru juga harus menjelaskan bagaimana perealisasiannya dalam kehidupan sehari-hari untuk siswa. Seperti itu. Oh, jadi artinya pembelajaran ini cenderung hanya satu arah saja ya Kak Hauro. Dan juga kurang memberikan ruang untuk praktik produktif seperti berbicara dan Benar, betul sekali. Tepat sekali. Nah, ditambah lagi nih Kak Rizka, masih ada keterbatasan dalam pemanfaatan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi yang seharusnya dan sebenarnya sudah ditetapkan di tiap-tiap sekolah atau tiap-tiap instansi.
Ya, karena kenapa? Karena ini memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak di zaman sekarang untuk pengetahuannya dan peluasan pengetahuan mereka. Oh gitu. Nah, sebenarnya Kak Haura, problem ini tuh semakin kompleks ketika berhadapan dengan kondisi psikolog siswa. Dan juga banyak sekali guru mengeluhkan adanya language anxiety atau kecemasan berbahasa. Jadi, di mana artinya jika ada tersebut itu siswa merasa takut berlebihan untuk maju ke depan kelas. Mereka itu takut untuk salah ucap ataupun takut dihakimi sama teman-temannya, atau juga takut salah dalam tata bahasanya gitu Kak Haura. Nah, betul sekali Kak Rizka. Juga rasa takut dihakimi itu memang seringkali sih membuat siswa memilih untuk lebih pasif atau diam ya. Belum lagi jika kita bicara tentang rendahnya tingkat literasi atau daya baca siswa saat ini di Indonesia ya. Hal tersebut tentu berimbas pada keterbatasan kosakata mereka saat mereka dimintai untuk menulis atau memproduksi sebuah tulisan nantinya. Ya. Betul sekali Kak Haura, itu memang sangat berimbas. Dan tantangan guru sendiri itu tidak berhenti di dalam diri siswanya saja, tetapi lingkungan sosial linguistik di luar sekolah juga memberikan pengaruh yang sangat besar. Misalnya adanya interferensi bahasa ibu atau dialek daerah yang sangat kuat, sehingga fenomena campur kode atau bahasa gaul di media sosial juga itu sangat berpengaruh. Hal ini juga membuat siswa itu bisa kesulitan membedakan cara penempatan bahasa yang formal dan juga informal di dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi kalau memang sih ya Kak ya, kalau tren-trennya sekarang bahasa Indonesia dengan dicampur dengan bahasa gaul Inggris juga ya Kak ya. Iya. Terus bahasa yang kental juga kan ya, kayak tiap daerah kan pasti memiliki dan itu memang sangat lucunya ketika keberagaman Indonesia juga ya Kak ya. Nah, sebenarnya Kak Rizka, aku jadi teringat fenomena ini memang kalau misal kita ingatkan kembali, fenomena ini memang sangat menarik. Jadi problem yang sudah kita bicarakan itu sebenarnya sebuah esensi yang menarik. Kenapa? Karena di Indonesia, khususnya Indonesia ini, seorang guru ini dituntut linear dengan kurikulum formal. Jadi mereka dituntut untuk terus mengajarkan bahasa baku, ya kan. Sementara di ekosistem luar ini, di luar kelas, di luar lingkungan sekolah ini, malah bergerak apa yang jauh lebih berbeda. Jadi mereka menggunakan bahasa yang berbeda dari apa yang sudah diajarkan di kelas itu tadi. Lalu kira-kira nih Kak ya, kita kan juga sebagai calon pendidik. Kira-kira kalau misal dari aku ataupun dari Kak Rizka, strategi atau solusi alternatif apa yang bisa kita tawarkan untuk mengurai problematika ini? Kita kan harus tentunya kita harus menyikapi kan benturan-benturan ini ya Kak ya. Ya, betul sekali. Ya, mungkin yang pertama kita harus mengubah struktur kelasnya menjadi cara pengolahan kelas itu menjadi low anxiety classroom. Nah, ketika siswa melakukan kesalahan berbahasa, guru itu nggak langsung memotong atau menyalahkan mereka di depan kelasnya atau di depan teman-temannya ya Kak. Tapi guru juga bisa memberikan umpan balik yang konstruksif di akhir kelas agar siswa itu tidak rendah diri, tidak merasa kepercayaan dirinya itu hilang. Betul, itu memang seharusnya diterapkan dari dulu yang sudah kita pelajari juga sampai semester 4 ini ya Kak ya, bahwa memang guru itu tantangannya dan tuntutannya sangat besar, sangat banyak juga.
Jadi sebuah pendekatan humanis ya kayak yang sangat penting seharusnya diterapkan oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Lalu kita juga perlu inovasi gitu, ya kan? Jadi bagaimana dengan inovasi materi kan pasti berimbas pada materi ya. Ketika pengelolaan kelas itu harus seperti ini, berarti materinya juga harus sesuai dengan itu. Jadi materi agar tidak monoton, bagaimana nih Kak caranya? Kalau misal dari Kakak gimana? Kalau dari saya sendiri, kita itu bisa menerapkan contextual teaching and learning atau CTL ya? CTL, atau kita juga bisa menggunakan pembelajaran berbasis proyek ya. Dan kita itu bukan hanya meminta mereka membaca teks di buku saja, tapi kita itu juga mengajak mereka untuk membuat proyek nyata yang dekat dengan dunianya mereka gitu. Nah, mereka bisa dikasih tugas misalnya kayak seperti buat badging digital atau melakukan simulasi bermain peran. Itu play kayak ya. Atau bahkan bisa membuat podcast ini seperti kita saat ini. Oke, rekan-rekan sekalian, memang luar biasa ya kalau kita bahas pendidikan ini memang nggak ada ujungnya. Karena di Indonesia pun itu masalah pendidikan, problematika pendidikan itu memang seharusnya terus dibicarakan agar semua orang juga menyadari bahwa ada loh namanya pendidikan ini harus terus dimajukan. Jadi tidak hanya kesadaran dari guru ataupun teman-teman yang hari ini sedang berkuliah atau duduk di bangku perkuliahan pendidikan, tapi juga kesadaran dari seluruh warga masyarakat Indonesia. Jadi seharusnya memang ruang kelas bukan lagi tempat pendaftaran ilmu bahasa. Jadi anak-anak sekarang janganlah hanya diminta untuk membaca. Jadi nggak apa-apa, memang nggak apa-apa untuk diminta membaca, tapi jangan keseringan ya Kak ya, melainkan seharusnya memang ruang kelas saat ini itu menjadi ruang kreativitas. Ya, betul sekali. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa keguruan maupun para guru yang sedang mendengarkan bagaimana dinamika pembelajaran bahasa yang terjadi di tempat observasi atau sekolah ibu-ibu bapak guru, dan tuliskan apapun saran dan kritik kalian di kolom komentar. Kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya jikalau memang ada salah kata atau kurang dari pemahaman kita. Terima kasih kalian telah setia menyimak diskusi kita hari ini sampai menit akhir ini, Masya Allah. Dukung terus ya podcast kita dengan cara menekan tombol subscribe dan juga follow di platform kesayangan Anda. Agar kita juga bisa terus bertukar pikiran demi kemajuan pendidikan di Indonesia ya guys. Oke, baik rekan-rekan sekalian, sebagai penutup obrolan kita pada hari ini, mari kita refleksikan bersama bahwa keberhasilan pembelajaran bahasa tidak diukur dari seberapa banyak teori kamus yang dihafalkan oleh peserta didik. Betul sekali, melainkan dari sejauh mana mereka mampu memfungsikan bahasa tersebut sebagai alat untuk berpikir logis, kritis, dan komunikasi secara santun dalam kehidupan bermasyarakat. Saya Rizka Amalia dan saya Wadiatul Sawal pamit undur diri. Salam akademis, salam literasi, dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.